Terima kasih sudah klik video ini dan juga terus mendukung channel ini sampai sejauh ini. Semoga sahabat semua selalu diberi rezeki yang banyak, berkah, dan tidak pernah ada putus-putusnya. Namanya Parman, pemuda sederhana asal Jawa yang kini bekerja di kebun kurma di tanah Arab. Tapi hidup Parman berubah sejak ia ambil kerja sampingan di rumah Madam Laila. Di sana, aroma tanah basah dan guyuran selang yang menyirami bunga anggrek seringkali mengenai kaki dan tangan Madam Laila, dan entah kenapa aromanya seperti datang dari surga. Hari-hari terasa panjang dan baterai tubuh serasa terkuras 90%. Tersisa hanya keringat di punggung dan setetes harapan yang ikut menggenangi pot bunga anggrek yang sudah lama tak bersemi. Hari itu, langit Madinah tampak lebih pucat. Parman baru saja pulang dari pasar kecil di ujung jalan, membawa pupuk kompos dan beberapa bibit bunga. Langkahnya biasa saja, tapi hatinya terasa berat sejak pagi. Ada kabar tak enak dari rekan sesama TKI yang tinggal tak jauh dari rumah Madam Laila. Men, nama kamu udah dibawa ke kantor agen. Katanya ada laporan dari keluarga Arab. Katanya kamu terlalu dekat sama majikan. Kamu hati-hati. Ya, ucap seorang teman sambil menepuk pundaknya. Parman menelan ludah. Ia tahu cepat atau lambat ini akan datang. Sore hari, seorang pria berjas hitam datang ke rumah. Ia tak lama berbicara dengan Madam Laila, suaranya pelan, tapi sorot matanya tajam. Laila menatapnya tanpa berkedip, tapi tangan di belakangnya tampak menggenggam keras. Setelah pria itu pergi, Parman dipanggil ke ruang tamu. Man, kamu dipanggil ke kantor agen besok pagi, ucap Laila pelan. Parman mengangguk. Saya ngerti, Madam. Mereka bilang kamu akan dipulangkan. Katanya kamu melanggar kontrak kerja karena terlalu dekat sama majikan perempuan. Parman menunduk. Saya siap, Madam. Saya tahu dari awal ini nggak akan mudah. Laila menahan napas. Aku minta mereka tunda. Aku bilang kamu nggak salah. Tapi keluarga besarku terlalu kuat. Bahkan pemilik agen kerja tunduk sama mereka. Parman berdiri tegak. Jangan khawatir, Madam. Saya pulang dengan kepala tegak. Saya nggak pernah ngelakuin yang merugikan majikan. Parman tersenyum tipis, tapi tatapannya hancur. Mungkin Tuhan mau saya nyangkul tanah sendiri dulu, biar nanti tahu rasanya kehilangan. Malam itu, mereka duduk lagi di kamar belakang. Tak ada teh, tak ada obrolan panjang, hanya diam. Laila duduk bersandar ke dinding, matanya kosong menatap lampu kamar. Kamu tahu, Man, aku bukan takut kamu pergi. Aku takut kamu hilang dari hidupku. Parman menatap kebun yang mulai hijau. Saya juga takut, Madam. Tapi kalau ini jalan yang harus saya lewati, saya ikhlas. Tiba-tiba, Laila menoleh. Jangan panggil aku Madam malam ini. Cukup, Laila. Parman langsung terdiam. Laila, ia ulang. Pelan. Laila meraih tangan Parman. Besok kamu ke bandara jam berapa? Pagi, jam 5 harus berangkat. Laila menunduk. Kalau begitu, malam ini jangan tidur. Temani aku sampai pagi. Gak usah ngobrol, cuma duduk di sini. Biar aku hafal lagi suara napasmu. Parman langsung mengangguk. Pukul 21 malam itu, Parman berdiri memandangi bunga anggrek di dalam pot kecil yang sudah beberapa hari ini ia sirami. Bukan hanya dengan air, tapi juga dengan cinta yang harum, yang kadang tak sengaja memercik ke ujung gamis hijau dan helaian rambut Madam Laila yang coklat, lembut, khas wanita Timur Tengah. Di bawah cahaya redup halaman belakang, rumput-rumput kecil bergoyang pelan, diterpa angin lembut. Tumbuh liar di antara akar bunga anggrek yang mulai bersemi lagi. Setelah sekian lama kering dan diam, waktu berjalan diam-diam. 30 menit berlalu, seperti 3 detik. Suara langkah kaki makin pelan, tapi suara napas terdengar semakin kencang, semakin tak beraturan. Dan di sela itu, detak jantung mulai berdentum seperti letupan kecil, mengiringi suara air yang akhirnya berhenti. Selangnya terjatuh, habis, sepi. Malam itu, baterai tubuh Parman benar-benar habis. Tenaganya ia curahkan habis-habisan, mencangkul, menyiram, memupuk bukan sekadar tanah dan bunga, tapi harapan yang sebentar lagi
mungkin harus ditinggalkan. Parman tahu fajar akan datang dari timur, dan bersama cahaya pertama itu, mungkin perpisahan juga ikut tiba. Laila menatap anggrek itu, lalu bicara pelan. Bunga ini akan rindu disiram selang, dicangkul tanahnya, dan dirawat dengan air cinta. Parman hanya diam sejenak, lalu menjawab lembut, kita hanya berpisah jarak, bukan cinta kita. Dan malam pun diam, menyaksikan dua hati yang tak lagi tahu batas antara tanah, bunga, dan cinta itu sendiri. Di bandara, Laila tak berkata apa-apa. Ia hanya berdiri mematung saat Parman menyerahkan paspornya ke petugas. Tak ada pelukan, tak ada cium tangan, hanya tatapan panjang dari balik air mata, dan kalimat terakhir yang menggantung dari bibir Laila. Kalau kamu masih ingin kembali, aku akan tunggu. Langit Jombang sore itu mendung tipis. Gerimis turun sejak siang. Parman duduk di teras rumah ibunya, mengenakan kaos putih dan sarung kotak-kotak. Tatapannya kosong mengarah ke sawah basah di depan. Sudah 2 minggu ia kembali, tapi seakan jiwanya tertinggal jauh. Di sebuah rumah sunyi di Madinah, di tangga belakang, tempat 2 cangkir teh, pernah bicara melebihi kata-kata. Men, ibu masakin sayur asem, makan dulu. Suara ibunya dari dapur. Parman hanya mengangguk pelan. Ia berdiri dan masuk ke rumah. Di meja makan sederhana itu, tak ada daging kurma, tak ada teh min, hanya sepiring nasi dan semangkuk kuah panas. Mbak Hanifah nyariin kamu terus loh, katanya kamu pulang-pulang berubah, pendiam, gak pernah main ke pos ronda lagi, ucap sang ibu sambil duduk. Parman tersenyum tipis. Saya cuma kangen suasana di Arab, Bu, tapi bukan Arab yang ia rindukan, hanya satu, Laila. Malam itu, Parman duduk sendiri di kamarnya. Di tangannya ada buku catatan kecil yang dibelinya di bandara sebelum pulang. Halaman pertama sudah terisi penuh. Tulisan tangan rapi, dalam bahasa Indonesia yang sederhana. Laila, rumah ini sepi tanpa suaramu. Aku pikir pulang ke kampung bisa bikin hati lebih ringan, tapi ternyata makin jauh, makin berat. Aku cuma ingin bilang, aku belum siap melupakan. Ia menulis lagi, lalu melipat kertas itu dan menyelipkannya di bawah sarung bantal. Setiap malam begitu, menulis satu surat, tak pernah dikirim. Tapi ia percaya, satu saat nanti, surat-surat itu akan sampai. Di Madinah, Laila duduk di depan jendela kamarnya. Rumahnya tak berubah, tapi terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Sejak Parman pergi, tak ada suara ember, tak ada aroma tanah basah, tak ada teh yang dibuat 2 cangkir. Hanya satu. Sepupunya datang 2 kali seminggu, mengawasi. Pembantu perempuan berganti 2 kali, karena tak tahan tekanan keluarga Laila. Tapi Laila tetap tenang. Ia menulis surat, diam-diam menitipkannya pada seorang sopir pengantar gas yang dikenalnya sejak lama. Parman, aku masih di rumah yang sama, masih duduk di tempat yang sama. Tapi aku lebih tahu sekarang, kamu bukan cuma pekerja, kamu rumah itu sendiri. 2 minggu kemudian, di malam gerimis, Parman menerima sebuah surat tanpa nama pengirim, tanpa stempel resmi, hanya secari kertas dalam amplop coklat, diselipkan oleh tangan tak dikenal di pagar rumahnya. Tulisan tangan itu, ia kenali langsung. Kalau kamu masih punya cinta buatku, tunggu aku gak akan tinggal diam selamanya. Aku akan datang, dan kalau dunia ini gak bisa terima kita di sana, biar kita yang bawa cinta ini ke tempat yang lebih sederhana. Tapi tenang, aku belum selesai sama kamu, men. Parman menatap surat itu lama, lalu menutupnya pelan. Dan untuk pertama kalinya, ia tersenyum di tanah sendiri. Pagi itu, langit Jombang cerah. Awan bergulung pelan di atas hamparan sawah yang baru ditanami. Parman duduk di bel bambu depan rumah, mengenakan baju koko putih dan celana hitam longgar. Di tangannya ada surat yang sama yang tiap malam ia baca ulang sejak 2 minggu lalu. Ia tidak tahu apa yang sedang ia tunggu. Hatinya hanya bilang, tunggu. Jam 9 pagi, suara mobil asing berhenti di depan gang sempit. Bukan suara yang biasa terdengar di kampung itu. Ibu Parman keluar, menyipitkan mata ke arah jalan. Men, ada mobil di depan.
kayak orang luar negeri, baju panjang semua. Parman langsung berdiri, dadanya mendadak sesak. Dari mobil itu, turun seorang wanita yang tak asing. Rambut disanggul rapi, wajahnya sedikit pucat, tapi tetap anggun. Di balik gamis biru lembutnya, tubuh itu tetap berwibawa. Di belakangnya, seorang pria tua bersorban putih, dan seorang wanita paruh baya dengan wajah tegas. Mereka berjalan perlahan menuju rumah Parman. "Assalamualaikum," ucap Laila dengan suara gemetar. Parman seperti ingin bicara, tapi tak satu pun kata keluar. Ibu Parman yang menjawab lebih dulu. "Waalaikumsalam." "Silakan Bu." Laila menatap Parman langsung. Air mata menggantung di pelupuknya. Tapi bukan sedih. Ini air mata lega. "Aku janji datang." Dan aku datang di ruang tamu. Laila duduk berdampingan dengan dua orang yang ternyata pamannya dan bibi jauhnya, satu-satunya anggota keluarga yang diam-diam mendukungnya. Paman Laila membuka percakapan. Bahasa Indonesianya kaku, tapi cukup dimengerti. "Kami datang untuk meminang. Kami tahu hubungan ini tidak biasa. Tapi Laila sudah dewasa, janda, dan yang dia mau adalah lelaki ini." Semua menunduk. Ibu Parman menatap putranya sebentar, lalu kembali menatap Laila. "Kalau niatnya baik, insya Allah keluarga kami terbuka." Suasana menjadi hening beberapa saat. Laila menatap langsung ke mata Ibu Parman. "Saya bukan perempuan yang sempurna, tapi saya ingin jadi anak ibu. Kalau ibu izinkan, saya ingin tinggal di sini. Gak usah Madinah, gak usah rumah besar. Saya cuma ingin dekat sama laki-laki yang bikin saya hidup lagi." Tangis pecah. Ibu Parman mengangguk sambil menggenggam tangan Laila erat. "Kamu anak saya sekarang." Parman hanya bisa memejamkan mata. Sore harinya, di halaman belakang rumah Parman yang mulai ditanami bunga, Laila dan Parman duduk berdua. Tidak jauh dari sana, keluarga mereka sibuk menyiapkan akad yang akan dilangsungkan esok di langgar kecil kampung. "Kamu yakin ninggalin semua buat tinggal di sini?" tanya Parman pelan. Laila tersenyum, menoleh ke arah sawah. "Aku gak ninggalin apa-apa, Man. Justru aku datang untuk ambil yang paling berharga." Parman mengangguk. "Rumah ini gak ada pendingin, gak ada lift, gak ada taman Arab. Yang penting ada kamu," balas Laila cepat. Dan untuk pertama kalinya, tangan mereka saling menggenggam tanpa ragu. Di bawah langit Jawa yang bersih dan tenang, langit Jombang pagi itu seperti ikut bersiap. Awan tipis mengambang malu-malu di atas pohon jati. Suara burung bersahutan, dan halaman kecil depan rumah Parman disulap jadi tempat ijab kabul. Tikar pandan digelar, kursi plastik disusun rapi, dan langgar kampung di samping rumah dipenuhi bapak-bapak bersarung dan anak-anak kecil yang penasaran. Laila duduk di dalam rumah, mengenakan kebaya putih sederhana yang disiapkan oleh Ibu Parman semalam. Rambutnya disanggul dengan ikat melati kecil. Rias wajahnya tipis dan lembut. Tak ada emas di leher, tak ada kilauan permata, tapi senyum di wajahnya, seperti matahari yang baru terbit di ufuk timur. Paman Laila berdiri di sisi depan, mengenakan sorban dan jubah putih. Ia memegang selembar kertas, saksi dari tanah jauh yang datang untuk mengantar pernikahan ini dengan restu yang utuh. Parman duduk tenang, mengenakan baju koko putih dan sarung baru. Di hadapannya, penghulu kampung membuka doa dan nasihat dengan suara bergetar. Warga sekitar menyimak. Mereka yang dulu sempat ragu, kini terpikat oleh kesungguhan cinta yang tak banyak kata tapi dalam makna. "Parman bin Suparjo, saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan Laila binti Abdul Kasim, dengan mas kawin seperangkat alat salat dan kebun kecil di belakang rumah, dibayar tunai." Parman menarik napas. Tangannya menggenggam erat selembar kertas, lalu menjawab tegas, "Saya terima nikahnya Laila binti Abdul Kasim dengan mas kawin tersebut." Tunai. Hening sejenak, lalu gemuruh doa dan ucapan selamat memenuhi halaman. Laila menunduk, meneteskan air mata. Tapi bukan sedih. Ini bahagia yang lama dipendam dan kini tumpah, akhirnya diterima. Siang itu, para tetangga menyajikan tumpeng dan kolak pisang. Anak-anak berlarian di sekitar pohon mangga. Musik tradisional Jawa mengalun pelan dari radio tua di ruang tamu. Di belakang rumah, Parman dan Laila duduk berdua di bawah pohon pisang.
Hanya mereka berdua, diam, tapi penuh kata-kata. Dulu aku pikir pernikahan itu harus besar, gedung, gaun mahal, tamu ribuan, ucap Laila pelan, sambil memainkan ujung selendang di bahunya. Parman tersenyum, tapi ternyata cukup 2 cangkul, 1 kebun, dan seorang perempuan yang mau tinggal di sini. Laila menoleh, lalu memeluk lengan Parman. Aku gak nyesel, Man. Beneran. Bahkan ini, lebih dari yang pernah aku bayangkan. Parman tak menjawab, tapi ia pelan-pelan mencium punggung tangan istrinya. Satu-satunya yang ia punya, dan tak akan ia lepaskan. Dan di hari itu, tanpa pendingin ruangan, tanpa fotografer profesional, tanpa karpet merah, 2 hati yang pernah dipisahkan jarak dan nama belakang, akhirnya duduk berdampingan di tanah sawah, sebagai suami istri. Setelah seminggu pernikahan, rumah Parman berubah, bukan karena cat tembok atau genteng baru, tapi karena ada suara baru yang kini hidup di dalam. Suara perempuan yang membaca doa subuh, suara 2 cangkir teh yang saling bersentuhan tiap malam, dan suara tawa pelan saat keduanya duduk berdua di belakang rumah. Kebun kecil yang dulu dibiarkan terbengkalai di ujung rumah, kini sudah berjejer tanaman cabai, tomat, bunga matahari, dan mawar merah yang Laila bawa dari Madinah. Tiap pagi, Laila menyiram bunga dengan tangan sendiri, sementara Parman mencangkul tanah pelen-pelen di sisinya. Kalau kamu nyangkul, pelan-pelan gitu nggak capek? Tanya Laila sambil memiringkan kepala. Parman menyeka keringat dari pelipisnya. Kalau tanahnya subur, dicangkul pelan pun bisa tumbuh. Laila tersenyum, melirik ke arah cangkul Parman yang menancap dalam. Maksud kamu, kebun ini atau aku? Parman tertawa kecil. Dua-duanya. Malam itu, langit Jombang berbintang terang. Listrik kampung sempat mati sebentar, tapi tak membuat rumah mereka jadi gelap. Di tangga belakang, lilin kecil menyala dalam gelas. Laila duduk bersandar di dinding, mengenakan daster sederhana warna lembut. Rambutnya diikat rapi, tapi ada satu helai yang dibiarkan terlepas di pipinya. Parman keluar dari dapur, membawa 2 cangkir teh panas. Udah kayak dulu ya, ucap Laila sambil menerima teh dari tangan suaminya. Cuma beda tempat, jawab Parman. Tapi rasanya sama. Kadang malah lebih damai di sini. Mereka diam, mendengar suara jangkrik, suara angin dari sela dedaunan, dan detak hati yang kini tak perlu dirahasiakan lagi. Laila melirik suaminya pelan. Kalau besok kamu disuruh milih hidup di rumah mewah di Arab atau rumah kecil di sini, tapi ada aku, kamu pilih yang mana? Parman tak jawab. Ia hanya menatap istrinya, lalu menggenggam tangannya erat. Yang penting, tanahnya subur, sisanya bisa ditanami bareng. Laila menunduk, senyum kecil terbit di bibirnya. Kalau gitu, nyangkulnya jangan berhenti ya. Parman tertawa pelan, lalu mendekat dan membisikkan. Malam ini, tanahnya kelihatan lembut banget. Laila mencubit pelan lengan suaminya. Kamu makin pintar ngomong ya sekarang, belajar dari majikanku yang sekarang jadi istriku. Dan malam itu, rumah kecil di ujung kampung itu tetap sunyi dari luar, tapi di dalamnya ada 2 hati yang saling menyiram dan mencangkul. Tak lagi sekadar untuk hidup, tapi untuk mencintai selamanya. Sebab cinta tak perlu rumah besar, cukup 1 cangkul, 1 kebun anggrek, 1 teh hangat, dan 1 orang yang tak pernah pergi saat dunia mengusirmu. Sejak saat itu, aroma tanah basah bukan saja ada saat hujan tiba, tapi di malam-malam yang sunyi tak ada air dari langit, tapi selalu ada suara kaki di kebun anggrek dari timur tengah, dan suara air yang membanjiri kebun anggrek dengan aroma dari surga. Parman, airnya luber, ucap Laila lirih, namun tegas. Kini pot bunga anggrek asal Arab Saudi sudah tumbuh subur dan dihiasi rerumputan yang selalu bergoyang di tengah malam. Cerita pun selesai sampai di sini. Demikian cerita Laila dan Parman yang berbeda budaya dan negara bersatu karena kebun anggrek dan cangkul. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Sampai jumpa lagi.